Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Baik, teman-teman, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali bisa kembali berkumpul dengan teman-teman peserta program Sabar angkatan yang ketiga dalam pertemuan kita yang keempat atau yang kelima ini ya. Masih membahas di level satu ya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah mudahkan, dilancarkan untuk saya bisa menjelaskan dengan baik dan benar, dan semoga Allah juga mudahkan Bapak Ibu untuk bisa memahami penjelasan saya dengan baik dan benar, dan semoga apa yang kita kerjakan bisa bermanfaat di dunia dan di akhirat. Allah amin. Teman-teman yang kami hormati, yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi malam hari ini kita akan masih melanjutkan pembahasan kita tadi pagi berkaitan dengan satu inti pembahasan yang sebagian orang menganggap pembahasan ini adalah pembahasan yang em, cukup membutuhkan usaha untuk memahaminya. Tapi segala sesuatu memang butuh proses. Ya, namanya apa namanya, sebuah ilmu kalau langsung mak gedebruk begitu ya. Nah, langsung banyak, ya kemungkinan berat. Tapi sebagaimana dulu kita juga belajar apa namanya, materi-materi di sekolahan itu belajarnya bertahap, sedikit dikuasai, kemudian nambah lagi, kuasai lagi, nambah lagi, kuasai lagi sampai banyak. Pada akhirnya satu sama lain saling menguatkan untuk bisa memahamkan kita tentang sebuah konsep dalam ilmu pengetahuan yang kita pelajari. Baik, nah, begitu juga dengan bahasa Arab. Malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan seputar i'rab, ya, Bapak Ibu. Nah, teman-teman, jadi tadi pagi atau pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bahwa namanya i'rab itu perubahan akhir kata. Jadi gini, fokus kita di level satu, saya ulangi, fokus kita di level satu, 2, 3, dan 4. Satu, 2, 3, dan 4, fokus kita akan berada pada kenapa kok sebuah kalimat bisa berubah akhirnya, dan bagaimana proses perubahannya, dan seperti apa perubahannya, itu yang akan kita pelajari insya Allah, ya, supaya kita tahu, oh ini kenapa domah, ini kenapa fathah, ini kenapa kasroh. Ternyata proses perubahan harokat, proses perubahan cara membacanya itu nanti dipengaruhi oleh banyak faktor, dan faktor-faktor itulah yang akan kita pelajari. Ya, sebagai contoh nanti ada yang jadi subjek, ada yang jadi predikat, ada yang jadi objek. Nah, subjek objek dalam bahasa Arab itu akan menjadi sebab khusus atau yang dikatakan sebab tertentu tadi itu dalam pengertian i'rab, yang kemudian membuat sebuah kata harokatnya berbeda dengan yang lainnya. Perbedaan harokat tersebut kemudian akan menyebabkan perbedaan makna yang terkandung di dalamnya. Makanya kalau baca Quran itu kan nggak boleh asal-asalan ya, harus dipelajari, karena salah harokat saja akan fatal maknanya. Bisa jadi fatal maknanya. Ya, semisal contoh nih ya, contoh apa namanya, tak diganti dengan tu, itu dalam ilmu bahasa Arab sudah sangat berbeda. Antara tak berharokat fathah dengan tak berharokat doma itu sudah sangat berbeda. Ya, sebagai contoh, kalau dalam bahasa Arab itu ada an'ama, memberikan nikmat, ya. Kalau an'amta berarti engkau memberikan nikmat. Kalau an'amtu berarti saya memberikan nikmat. Makanya dalam surat Al-Fatih kan siratal ladzina an'amta alaihim. Itu jalan bagi orang-orang yang engkau telah beri nikmat kepada mereka. Jadi an'amta itu engkau telah memberikan nikmat. Jadi kalau seandainya harokatnya salah, itu akan fatal maknanya. Karena kalau ta itu engkau, kalau tu itu saya. Ti beda lagi ya. Ya, nah ini salah satu gambaran proses perubahan yang ada dalam bahasa Arab. Ya, kita langsung saja di modulnya ya, daripada panjang-panjang nanti mau pola apa namanya, kelewat yang ini. Baik, Bapak Ibu, iya teman-teman, perhatikan ini i'rab ya. I'rab itu kan perubahan akhir kata karena sebab tertentu. Sebab tertentu itu nanti akan kita pelajari di pelan-pelan insya Allah ya. Oke, itu namanya i'rab ya. Berarti i'rab itu perubahan akhir kata.
Dan i'rab dalam ilmu bahasa Arab ada empat ya, tadi bagi sudah kita hafalkan. Ada istilahnya dengan rofa, rumusnya doma, ada istilahnya nasab, rumusnya fathah, ada istilahnya jer, rumusnya kasroh, dan ada istilah jazm, rumusnya adalah sukun ya. Rofa, nasab, jer, jazm ya. Rofa, nasab, jer, jazm. Ya, jadi kalau rofa itu doma, nasab itu fathah, jer itu kasroh, jazm itu sukun. Itu rumusnya. Kemudian ternyata i'rab itu nanti akan dibagi menjadi dua. Ada i'rab yang khusus untuk isim dan ada i'rab yang khusus untuk fiil. Kenapa kok cuma khusus isim dan fiil? Karena huruf nanti nggak bisa di i'rab, tidak bisa berubah akhir katanya karena dia masuk ke dalam kategori yang kata tidak bisa berubah. Nanti akan kita pelajari. Tapi intinya sekarang Bapak Ibu harus bisa menghafalkan bahwa namanya i'rab pada isim, jadi perubahan kata pada isim tuh ya kayak tadi nih. Misalkan dun, zan, ti, ini kan semuanya isim nih, tiga nih. Muhammadun, khubzan, al-madrasati, ini kan semuanya isim. Yang di sini ini ada tanwinnya, ini juga ada tanwinnya, yang terakhir ini ada alif lamnya. Menunjukkan ketiga jenis kata ini adalah isim. Beda halnya dengan yang jazm di sini dia fiil, ya, dia masuknya ke fiil. Oke, teman-teman yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sini maka bisa kita ketahui, bisa kita pahami bersama bahwa i'rab rofa, i'rab nasab dan i'rab jer itu hanya dimiliki oleh isim atau bukan hanya dimiliki oleh isim. Rofa, nasab dan juga jer itu dimiliki oleh isim. Ya, makanya di sini isimnya bisa dhamma, isimnya bisa fathah, dan di sini isimnya bisa kasroh. Beda dengan jazm. Kalau jazm itu khusus untuk fiil. Nah, di sini lam yakul ini masuknya kategori fiil mudhari, ya. Fiil mudhari. Ya, adapun yang khusus untuk isim jer. Yang khusus untuk isim adalah jer. Makanya ada huruf jer. Ingat ya Bapak Ibu ya. Min ila ana ala fi ruba ba lam kaf itu kan masuk ke dalam kategori huruf jer. Ya. Karena eh, ketika setiap ada kata didahului huruf jer maka i'rabnya menjadi jer. Makanya jer itu khusus untuk isim. Oke, sudah kita langsung geser saja di sini dihafalkan ya Bapak Ibu ya. I'rab pada isim itu ada tiga, rofa, nasab, jer. I'rab pada fiil juga ada tiga, rofa, nasab, jazm. Perbedaannya di sini. Kalau fiil khusus dia punya jazm, sedangkan isim khusus dia punya jer. Ulang ya, isim i'rabnya rofa, nasab, jer. Fiil i'rabnya rofa, nasab, jazm. Saya ulangi dua kali lagi. Setelah itu saya akan tunjuk beberapa peserta. I'rab pada isim ada rofa, nasab, jer. I'rab pada fiil ada rofa, nasab, jazm. Sekali lagi, i'rab pada isim rofa, nasab, jer. I'rab pada fiil rofa, nasab, jazm. Berarti kalau pada isim rumusnya adalah dhamma, fathah, kasroh untuk harokatnya ya. Adapun untuk apa namanya yang fiil berarti dhamma, fathah, sukun. Dhamma, fathah, sukun. Baik, coba saya minta untuk diulangi Pak Suharyadi. I'rab pada isim dan i'rab pada fiil. Pak Suharyadi hadir. Oke, Alhamdulillah. Pak Suharyadi dari mana Pak Suharyadi? dari Gratzel dan Oh, Grecol. Masya Allah, Grecol Purbalingga. Sudah pernah ketemu kita dengan antum dengan anak? Sering di nggak? vaksin. Oh, alah Mas Suharyadi Tahsin. Oh, alah, ya, 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 ya. Ahlan Mas Suharyadi. Ya, coba i'rab pada isim. Bentar, bentar. Jangan lihat ini ya, jangan lihat, nggak boleh lihat. Enggak. Oh, Apa enggak. tadi tas? Lupa. I'rab pada isim dan i'rab pada fiil. Ikrot pada isim rofa nasob jer. Mm-mm. Ikrot pada fiil rofa nasob jazm. Masya Allah, pinter. Berarti kalau sukun itu adanya di isim atau fiil? Di fiil. Fiil, Masya Allah. Kalau domah adanya di mana? Doma adanya di isim sama fiil ada dua. Masya Allah, barakallahu fiik. Mas Suhardiadi, cukup.
Selanjutnya, Ibu Azizah Cahya Ramadhani, silakan. Dari mana Ibu? Cek. Ibu Azizah Cahya Ramadhani hadir. Hadir Ustadz. Oke, hadir. Ini harus siap-siap yang lain ya, siap-siap di dekat mic. Oh, ini tiba-tiba ditunjuk nanti. Baik, coba disebutkan i'rab pada isim dan i'rab pada fiil. Um, I'rab pada isim rofa, nasab, jer. I'rab Hmm. pada fi'il rofa, nasab, jazm. Taib, betul. Barakallahu fiik. Berarti kalau kasroh itu adanya di mana? Isim atau fiil? Isim. Isim. Di fiil ada atau tidak? Enggak ada. Tidak ada. Kalau fathah? Ada di isim dan A- di fi'il. Ada di isim dan di fiil. Masya Allah. Barakallahu fiik. Ibu Aziza Cahya Ramadhani dari mana? Ana asli Purbalingga tapi sekarang di Pekanbaru Riau. Oh iya iya. Berarti timnya Ustadz Roni yang dulu ya? Sempat Iya, ikut. betul. Oh gini gini. Barakallahu fiik. Ya 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 ya. Dulu Ustadz Roni pernah cerita. Baik. Iya, Barakallahu iya. fiik, Ibu. Terima kasih. Wafikum Selanjutnya. barakallah. eh Mas Yoga Eka Tama. Assalamualaikum Ustadz. Salam warahmatullahi Mas Yoga. Ih, Mas Yoga, saya coba wajah antum munculin dong. Ini Saya saya lupa pakai lihat. pakai laptop tapi kamera depannya rusak, Ustadz. Kamera depannya rusak. Antum dulu santri Mia ya? Iya, Santri Mia angkatan pertama ya? iya. Iya, ntar dulu. Wajah antum yang mana ya? Tuh, lupa-lupa ingat Mas Yoga. Pakai kacamata, Ustadz. Pakai kacamata ya, ya, ya. Ya mungkin berikutnya pakai HP biar ada kameranya. Oh iya, iya, boleh, 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 boleh. Ya, kemarin berarti udah ditunjuk ya Mas Yoga ya? Iya udah. Oke, nggak apa-apa ya. Silakan. Ya, I'rab pada isim, fiil. i'rab pada isim rofa, nasob, jar, pada fiil rofa, nasob, jazm. Oke, barakallah fiik. Cukup Mas Iya, Yoga, Alhamdulillah. iya, Insya Allah siap. semuanya hafal ya. Barakallah fiik Mas Yoga. Baik Barakallah. Bapak Ibu, kita lanjutkan saja karena insya Allah ini masih mudah. Jadi kurang lebih seperti itu ya. I'rab pada isim ada rofa nasab jar dan i'rab pada fiil ada rofa nasab jazm ya. Ada rofa nasab dan juga jazm. Ingat-ingat rumusnya. Kalau rofa itu doma, nasab fathah, jar itu kasroh. Sedangkan jazm itu sukun. Baik. Nah, Bapak Ibu teman-teman yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mempelajari bahasa Arab secara mendalam, karena tadi kan kita belajar i'rab, perubahan akhir kata, kan begitu ya. Perubahan akhir kata karena sebab tertentu. Ya, di antara sebab yang sudah kita pelajari adalah ketika didahului huruf jer, maka i'rabnya jadi jer gitu ya. Ketika didahului huruf cer, maka i'rabnya jadi cer. Berarti cer itu atau huruf cer itu adalah salah satu sebab tertentu yang disebutkan di pengertian i'rab. Nah, ketika kita pelajari lebih dalam, ternyata tidak semua kata bisa berubah. Artinya, tidak semua kata bisa di-i'rab dengan empat i'rab yang tadi kita sebutkan. I'rab adalah ilmu untuk mempelajari perubahan akhir kata, baik pada fiil maupun pada isim. Namun, perlu diperhatikan bahwa tidak semua kata itu bisa berubah. Tidak semua kata bisa di-i'rab. Ada beberapa kata, baik isim maupun fiil, dalam kondisi apapun, ia tidak akan mengalami perubahan. Artinya, ia akan tetap dibaca dengan cara dan harokat yang sama. Ya, itu adalah gambaran atau sebuah kata yang tidak menerima perubahan. Ya, tidak bisa berubah. Kalau Muhammadun itu kan bisa Muhammadun, Muhammadan, atau Muhammadin. Tapi ada kata yang memang udah dari dulunya, udah dari sononya memang kayak begitu sampai sekarang cara bacanya kayak gitu. Dan posisi apapun dia nanti tetap saja bacanya akan seperti itu. Contoh, hadza yang artinya adalah ini. Hadza itu masuk ke dalam kategori kata yang tidak bisa berubah. Jadi apapun posisinya dia tetap hadza. Bahkan ketika didahului huruf jar pun tetap hadza.
bihada, bihada. Ya, gitu ya. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati. Itulah yang akan kita pelajari yang diistilahkan dengan mu'rab dan mabni. Mu'rab dan mabni. Kita sudah mulai masuk ke istilah-istilah Bapak Ibu. Dimohon bagi teman-teman yang sudah belajar, kuatkan bagian ini sambil mendengarkan. Yang baru pertama belajar bahasa Arab, tidak usah minder, hafalkan, pahami pelan-pelan apa yang di hadapan teman-teman sekalian. Tidak usah terlalu dipusingkan dengan eh, apa namanya masa depan. Masa depan dalam artian tidak perlu dipusingkan dengan apa yang belum dipahami. Cukup apa yang di depan Bapak Ibu teman-teman sekalian pahami sesuai dengan penjelasan saya terlebih dahulu. Gitu ya. Oke, kita kembali ke sini. Jadi, ada dua istilah untuk menunjukkan sebuah kata yang satu berubah dan yang satu tidak bisa berubah. Yang bisa berubah diistilahkan dengan mu'rob. Diistilahkan dengan mu'rob. Simpelnya bisa di-i'rob. Katanya kan sama ya. Mi'rob, apa namanya mirip ya. I'rob dan mu'rob gitu kan. Mirip ya. Nah, sedangkan yang satunya adalah mabni. Ya, ini isim mabni. Kata yang tidak bisa berubah. Kata yang tidak bisa berubah. Dan itulah yang nantinya akan kita pelajari pelan-pelan. Ada istilahnya mu'rab dan ada istilahnya mabni. Baik, ketika kita melihat tiga unsur bahasa Arab yang kita sebutkan di awal, ada isim, fiil, dan juga huruf. Di bagian ini kita akan menjelaskan tentang sebenarnya proses perubahan akhir kata itu ada pada bagian mana saja dari tiga unsur bahasa Arab yang sudah kita pelajari. Kita lihat Bapak Ibu. Jadi ketika kita belajar mu'rab dan mabni bisa di-i'rab dan tidak bisa di-i'rab, ya, maka kita akan bisa melihat yang pertama untuk isim itu nanti ada yang mu'rab, ada yang mabni. Isim itu ada yang mu'rab dan ada yang mabni. Berarti kalau isim ya bisa ada yang berubah dan ada yang tidak bisa di-i'rab. Tapi mayoritas isim itu mu'rab. Jadi mayoritas isim itu mu'rab ya. Yang sedikit itu mabni. Kemudian yang kedua, fiil. Fiil juga ada yang mu'rab dan ada yang mabni. Hanya saja sisi perbedaannya adalah kalau yang kedua, untuk yang kedua, jadi kalau isim itu mayoritasnya mu'rab, kalau fiil itu mayoritasnya mabni. Jadi kalau fiil kan sudah ada tiga ya Bapak Ibu yang kita pelajari, ada fiil madi, ada fiil mudhari dan juga ada fiil amr. Nah, dari tiga jenis fiil itu ternyata dua mabni, yang satu mu'rab. Itu pun masih ada yang mabni. Simpelnya gitu, tapi itu nanti aja ya kita pelajari. Gambarannya fiil itu ada mabni ada mu'rab, tapi mayoritas itu mabni. Lanjut. Dan yang terakhir adalah huruf. Adapun huruf itu semuanya mabni. Jadi tidak ada yang bisa berubah i'rabnya. Ya contoh huruf ya kayak min ila an ala fi ruba ba lam kaf ya. Itu adalah salah satu contoh huruf jar yang dia mabni. Mabninya gimana? Mabni itu tidak bisa tidak berubah ya, mabni. Tapi mabninya ini nanti dilihat huruf terakhir harokatnya apa? Kalau huruf terakhir harokatnya fathah, berarti mabni fathah. Huruf terakhir sukun, berarti mabni sukun. Dan seterusnya. Gitu ya. Baik, lanjut. Ini adalah contoh ya. Ini adalah contoh untuk apa namanya mu'rab dan juga mabni untuk isim dan juga fiil. Ya. Tapi sebelum kita lanjutkan, mohon izin kita jeda beberapa saat. Saya tak ke belakang ngambil air minum sebentar, G. Baik, kita pause dulu. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas eh, teman-teman atas kebersediaannya untuk nunggu sejenak. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu, teman-teman. Jadi gini, tadi kita sudah sebutkan bahwa yang akan bisa di-i'rab, berarti yang akan kita pelajari i'rabnya dalam level 1, 2, 3, 4 itu adalah antara i'rab isim dan juga i'rab fiil. Nah,
Di level satu kita akan fokus di i'rab isim. Level 2 juga sama, level 3 juga sama. I'rab isim paling banyak. I'rab fi'il nanti cuma kita pelajari di level 4 saja insya Allah. Dan itu tidak terlalu banyak. Baik. Teman-teman yang kami hormati, ini adalah contoh, ini nggak perlu diambil pusing, tapi ini hanya untuk memperlihatkan kepada teman-teman bahwa dalam bahasa Arab, posisi itu menentukan cara baca, ya. Kemudian dalam bahasa Arab ada yang diistilahkan dengan mu'rab dan juga mabni. Ada yang bisa berubah dan ada yang tidak bisa berubah. Baik. Teman-teman yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat contoh berikut ini ya. Contoh berikut ini kita bisa lihat nih. Eh, saya minta nih salah satu untuk membaca, siapa yang belum pernah saya tunjuk ya. Silahkan coba bapak-bapaknya. eh, em, Coba di mana ini yang belum pernah ditunjuk ya. Pak Mukti ya, Pak Mukti. Pak Mukti udah pernah ditunjuk belum? Oke, belum. Udah ya, nggak apa-apa lah. Oke, belum. Oh belum ya. Silakan Oke, Pak belum, Mukti. Tat. Baris pertama yang atas ini tiga dibaca. Oke, Tat. Ja'a Muhammadun, Mm-mm. ra'aitu Muhammadan, marartu bi Muhammadin. Mm-mm. Coba terjemahannya. Ja'a Muhammadun, artinya Muhammad telah datang. Mm-mm. Terus, Ra'aitu Muhammadan, aku melihat Muhammad. ah, Marartu bi Muhammadin, aku melewati Muhammad. Masya Allah, barakallahu fiik, jazakallahu khairah Pak Iya, Mukti. kamu. Nah, Taib, supaya kita bisa jelaskan, saya minta untuk dibaca untuk bawahnya Ibu Siti Mukarramah. Ibu Siti Mukarramah dari mana Ibu? Ibu Siti Mukarramah hadir? Cek Ibu Siti. Oke, mungkin belum. Coba Ainun Nazir Lutfi. Kalau oh ini sudah ya. Oke, sekarang coba sebentar, nggak terlalu kelihatan kalau digeser-geser gini. Nah, mungkin begini. Coba Ibu 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 siapa ini yang Ibu Siti Mukarramah tadi belum ya. Ibu Indah Putri Lestari. Silakan Ibu Indah Putri Lestari hadir. Iya, Ustadz, hadir Ustadz. Oke, baik. Ibu Indah dari mana Ibu? Saya dari Oku Timur, Ustadz. Oh, kemarin udah Sumatera ya. Selatan. Iya, Oh, Ustadz. ya, enggak apa-apa deh ya. Silakan Ibu dibaca. Yang jaat sekalian terjemahannya. Jaat. Baik, Ustadz. Ja'a hadzar rojulu. Laki-laki ini telah datang. Ra'aitu hadzar rojula. Aku melihat laki-laki ini. Marortu bihadza. Hmm, Hazar rojul. oh ya. Marortu bihadzar Jul. rojuli. Aku. Aku melewati laki-laki ini. Baik, barakallahu fiik. Terima Wa kasih Ibu. barakallahu fiik, Jazakillah khairan. Ustadz. Nah, baik, Bapak Ibu teman-teman yang kami hormati, perhatikan proses perubahan dan ada yang tidak berubah. Jadi begini Bapak Ibu ya, konsepnya tuh saya jelaskan sejenak. Saya jelaskan rumusnya. Jadi rumus sederhana saya jelaskan di sini sebelum kita masuk ya. Saya ingin mencoba menjelaskan lewat ini berarti ya. Saya coba ketik di sini. Ya. Jadi yang tabel yang tadi kita lihat itu nanti akan terfokus pada tiga penyebab perubahan i'rab ya. Jadi penyebab i'rab pada isim yang sedang kita pelajari di situ ya. Jadi gambarannya begini Bapak Ibu. Jadi penyebab i'rab pada isim tadi kan ada tiga contoh ya, ada yang rofa, ada yang nasab, ada yang
jer ya, cuman itu aja. Ya, penyebab i'rab pada isim. Nah, fokus kita akan pada ada pada tiga penyebab yang masing-masing satu aja. Jadi kan i'rab pada isim tiga ya Bapak Ibu, ada rofa, kemudian ada nasab dan ada jer. Ini i'rab pada isim. Nah, di contoh yang tadi kita tampilkan dan nanti kita akan tampilkan lagi, kenapa kok sebuah isim itu bisa rofa yang kemudian otomatis harokatnya adalah dhammah. Itu kenapa? Atau kapan? Jawabannya adalah ketika menjadi pelaku atau subjek ya, subjek atau dalam bahasa Arabnya fa'il. Jadi simpelnya begini, ketika ada sebuah isim, dia posisinya menjadi pelaku dalam sebuah pekerjaan, otomatis i'rabnya rafa dan dibacanya domah gitu ya, sementara ya gitu maksudnya. Ini yang pertama. Kemudian silakan ini bisa dicatat nih Bapak Ibu. Kalau yang nasab, isim itu nasab kan harokatnya apa Bapak Ibu? Fathah, betul kan ya? Itu kenapa? Ya, kenapa atau kapan? Ya, kenapa nggak apa-apa lah ya. Kenapa? Jawabannya adalah ketika dia menjadi objek, menjadi sasaran ya, sasaran atau objek. Atau dalam bahasa Arabnya diistilahkan dengan maf'ul bih. Baik, jadi ketika ada sebuah isim, dia posisinya menjadi objek, maka otomatis dia i'rabnya nasab, tandanya fathah, gitu ya. Tandanya fathah. Terakhir, jer sudah kita pelajari. Jer harokatnya kan kasroh. Nah, itu kenapa? Jawabannya sudah kita pelajari ketika didahului huruf jer. Ya. Ketika didahului huruf jer, maka i'rabnya pun jer. Jadi, teman-teman yang kami hormati, inilah tiga penyebab yang masing-masing satu untuk tiga i'rab itu, ya penyebab mereka itu bisa sesuai dengan i'rabnya, bisa rofa, bisa nasab, bisa juga jer, tergantung posisinya. Ya, di antaranya adalah tergantung posisinya. Sekarang kita akan coba kembali ke bagian ini. Masya Allah, sudah lewat 55 ya Bapak Ibu, cepat sekali. Baik, semoga bisa kita baca cepat aja. Perhatikan Bapak Ibu, ini contoh penting karena bagian ini tiga penyebab tadi itu ya Bapak Ibu, itu akan kita pelajari selama level 1. Makanya harus diingat baik-baik. Namanya rofa itu ketika jadi pelaku atau fa'il. Namanya nasab itu ketika jadi objek atau maf'ulun bih. Namanya jar itu ketika didahului huruf jar. Kita lihat kata Muhammad dalam contoh pertama yang ada di atas untuk contoh isimnya. Ja'a Muhammadun, Muhammad telah datang. Ja'a itu adalah kata kerja. Siapa yang datang? Jawabannya adalah Muhammad. Nah, Muhammad di sini posisinya dia adalah pelaku atau fa'il, ya pelaku dari ja'a. Ja'a kan siap datang, telah datang. Siapa yang datang? Maka jawabannya adalah Muhammadun. Ketika Muhammad dia menjadi fa'il, menjadi pelaku dari ja'a, otomatis i'rabnya rafa dan otomatis di sini harokatnya pun dhammah. Ja'a Muhammadun begitu ya. Betul? Baik. Jadi ini yang pertama fa'il. Yang kedua ketika menjadi objek atau maf'ulun bih. Ya, ketika menjadi objek atau maf'ulun bih otomatis i'rabnya nasab. Ya, i'rabnya nasab. Ra'aitu Muhammadan. Aku melihat Muhammad. Berarti Muhammad jadi apa? Jadi objek yang saya lihat. Karena dia jadi objek atau maf'ulun bih, otomatis i'rabnya nasab, tandanya fathah. Dan yang terakhir adalah marartu bi Muhammadin. Ada huruf jar di situ sebelum kata Muhammad. Ya, bi Muhammadin. Yang otomatis di situ Muhammadnya jadi jar karena didahului huruf jar. Oke, Bapak Ibu ini contoh isim yang mu'rab. Ya. Sebentar lagi insya Allah Bapak Ibu sekitar 3 atau 4 menitan lagi atau 2 menit lagi insya Allah. Nah kita lihat contoh isim yang mabni. Meskipun dia berada di posisi penyebab perubahan i'rab baik rofa, nasab maupun jer, selama dia masuk kategori isim yang mabni tidak berubah,
otomatis cara bacanya yo kayak begitu terus. Contohnya adalah jaa hadar rojulu. Poin intinya ada di warna kuning di hadar. Jaa hadar rojulu telah datang laki-laki ini. Jadi hadar ya. Hada di situ dia termasuk ke dalam kategori mabni. Apapun posisinya tetap dibaca hada. Contohnya adalah ro'aitu hadar rojula. Hada di sini dia jadi objek. Aku melihat laki-laki ini ya. Hadanya jadi objek dan marartu bihadar rojuli. Aku melewati laki-laki ini. Kalau yang bihada berarti hadanya didahului huruf cer. Otomatis harusnya cer. Tapi hadanya kenapa tidak kasroh? Jawabannya karena hada termasuk kategori isim mabni. Oh, berarti harus diketahui dong isim mabni itu apa saja. Ya, betul. Dan itu nanti insya Allah akan kita pelajari di level 1 ini. Insya Allah. Secara singkat, ini adalah i'rab pada isim. Di bawahnya i'rab pada fiil, tapi nanti itu akan dipelajari di level 4 insya Allah. Tapi contoh simpelnya ya begini ya. Khalidun yaftahu baban, arada Khalidun an yaftaha baban, Khalidun lam yaftah baban. Berarti bisa ditebak tuh yang ya apa namanya yang berubahnya yang mana? Yang warnanya ini oranye apa kuning ya? Yaftahu ketika rafak, yaftaha ketika nasab, lam yaftah ketika sukun ya. Ketika jazm berarti ketika sukun. Baik. Ini untuk fiil untuk i'rab pada fiil bisa berubah dari dhamma menjadi fathah kemudian jadi sukun disesuaikan dengan penyebab yang ada. Dan yang terakhir adalah mabni pada fiil yang apapun kondisinya bacanya tetap seperti itu. Contohnya adalah at-talibatu yaftahnal baba ya. Dan aradatit talibatu an yaftahnal baba. At-talibatu lam yaftahnal baba. Perhatikan Bapak Ibu teman-teman, yaftahna di sini dia berubah-berubah posisi ya mulai dari yang awal di sini. Nah, atau simpelnya gini Bapak Ibu. Jadi aneh gini kalau masuk fiil mudhari nanti dia akan bisa berubah, tapi itu mungkin nanti-nanti saja. Tapi intinya lihat Bapak Ibu, ini tetap yaftahna di sini. Di sini ya yaftahna, di sini juga tetap yaftahna. Artinya tidak berubah. Beda dengan yang atasnya. Kalau atasnya itu yaftahu an yaftaha lam yaftah gitu. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, itulah gambaran mabni dan mu'rab pada isim ya. Pada isim yang setelah ini insya Allah kita akan mulai fokus mempelajari isim-isim yang mabni. Karena mayoritas fiil maka eh, apa namanya karena mayoritas isim itu mu'rob mohon maaf ya karena mayoritas isim itu mu'rob maka nanti kita akan pelajari isim apa saja yang mabni supaya setelah kita tahu oh ini mabni berarti selain itu mu'rob tinggal pelajari beberapa isim yang mabni saja nanti setelah itu akan bisa kita tebak oh ini mu'rob kalau mu'rob berarti bakalan bisa di i'rab wallahu taala alamu bissawab barangkali ini Bapak Ibu ya. Nanti kalau ada yang mulai pusing, sampaikan saja nggak apa-apa. Ustadz kayaknya kecepatan, sampaikan saja nggak apa-apa. Nanti ini ajang untuk diskusi. Karena nanti saya juga akan berusaha menyesuaikan, insya Allah cepat tidaknya. Karena memang intinya ya salah satu poin pentingnya adalah Bapak Ibu bisa paham dan bisa dipraktekkan. Wallahu taala alam, kita akhiri sesi materi kita. Setelah ini kalau mau ada yang tanya boleh, insya Allah. Terima kasih, jazakumullah khairan. Subhanakallahumma bihamdik, syadu ala ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.